Di kehidupan yang kita jalani, di mana kekuatan media dan dinamika hubungan antara manusia berjalan layaknya dua sisi mata uang, dan begitu pula dengan manipulator. Hal ini berkembang di balik layar kehidupan kita sehari-hari, dan tanpa kita sadari, kita seringkali berinteraksi dengan mereka yang memiliki kemampuan manipulatif. Mereka yang pintar memainkan peran di panggung kehidupan kita. Dan apa sih manipulasi itu? Dalam esensinya adalah seni pemerasan emosional yang halus namun kuat. Para manipulator dengan kecakapan mereka mampu memainkan pikiran dan tindakan kita seperti maestro yang menguasai orkestranya. Dengan gerakan yang terukur, mereka mengarahkan kita untuk melakukan apa yang mereka inginkan, sembari kita berada dalam ilusi bahwa kita masih memegang kendali. Dan ironisnya, walaupun strategi manipulasi tampaknya tak terhindarkan dan selalu berhasil, kekuatan terbesar mereka justru berada di tangan kita. Kesadaran dan pengetahuan, memahami bagaimana manipulasi bekerja, adalah langkah pertama kita untuk melawan pengaruh dari mereka. Selamat datang kembali di Kehidupan Bijaksana. Dan dalam video kali ini kita akan menyelami dunia manipulasi, mengungkap cara licik yang sering digunakan oleh para manipulator. Dan bersama kita akan belajar mengenali tanda-tandanya, sehingga kita dapat berdiri teguh, tak lagi menjadi boneka di tangan mereka. Dan semoga kita semua bisa lebih bijaksana dalam menghadapi seorang manipulasi yang mencoba menguasai pikiran dan tindakan kita. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai pembahasannya. Langkah pertama yang dilakukan oleh para manipulator adalah memenangkan hatimu dengan pesona yang tak tertandingi. Mereka memasuki duniamu dengan aura yang ramah dan sikap yang mengundang, seolah-olah mereka adalah teman lama yang telah lama dinantikan. Dengan keahlian dalam memilih topik pembicaraan yang menarik, mereka tidak hanya membuatmu terpesona, tetapi juga sangat antusias dalam setiap percakapan. Dan misalnya mereka berbicara tentang musik, gaya berpakaian, dan segala hal yang menunjukkan selera mereka yang selalu terlihat bagus. Semua ini adalah bagian dari strategi untuk meyakinkanmu tentang betapa hebat dan menariknya mereka sebagai individu. Namun jangan terkecoh, karena di balik pesona yang menawan ini, tujuan sebenarnya mereka adalah untuk memanipulasi. Menggunakan kekaguman yang telah mereka tanam di hatimu, mereka mulai memainkan permainan mereka dengan kehalusan yang mengagumkan, sehingga kamu akan merasa sulit untuk menyadari bahwa kamu sedang dibawa berputar-putar di atas telapak tangan mereka. Dan jika suatu saat kamu mulai merasa ragu atau mulai mempertanyakan niat mereka, mereka akan dengan cepat menarikmu kembali dengan mengingatkanmu akan betapa luar biasanya mereka, menguatkan pengaruh mereka atas dirimu dengan setiap pujian yang terlontar. Dan ini adalah cara manipulasi yang klasik, yang dirancang untuk membuatmu terikat. Seringkali sebelum kamu sempat menyadari apa yang terjadi, tapi dengan mengetahui dan mengenali taktik atau cara ini, kamu bisa melangkah lebih waspada dan melindungi diri dari pengaruh manipulatif mereka. Yang kedua, penggunaan sarkasme untuk membuatmu merasa rendah. Mereka memilih keengganan terhadap kejujuran dan keterbukaan. Sarkasme menjadi senjata pilihan mereka untuk menghina dan meremehkan. Para manipulator ini ingin kamu merasa tidak aman dan rendah diri. Dengan sengaja mereka menanamkan pikiran bahwa selalu ada yang salah denganmu, dan bahwa tidak peduli seberapa keras upaya yang kamu lakukan, kamu tidak akan pernah cukup baik. Mereka selalu mencari sudut negatif dalam setiap situasi, dan tanpa pernah memberikan usulan untuk sebuah solusi. Tindakan mereka tidak lain adalah upaya untuk menjatuhkanmu, membuatmu merasa lemah dan tidak berdaya. Mereka berusaha keras untuk menjauhkanmu dari keberhasilan, dengan menekankan bahwa usahamu akan selalu sia-sia. Berbeda dengan mereka, seorang yang benar-benar memiliki niat baik dan ingin membantu akan selalu berkomunikasi dengan kejujuran dan keterbukaan tanpa merendahkan sedikit pun. Mereka yang tulus akan mendukungmu, memberikan kritik konstruktif, dan membantumu mencari jalan keluar dari suatu masalah, bukan menambah bebanmu dengan kata-kata yang meremehkan. Mengenali perbedaan antara kritik yang membangun dan sarkasme yang merendahkan adalah kunci untuk membebaskan diri dari belenggu manipulasi. Yang ketiga, mereka cenderung akan mengabaikan atau jual mahal. Cara ini mirip dengan memberikan silent treatment, di mana seseorang sengaja menghindari dan tidak memberikan perhatian kepadamu. Contoh dalam hal ini misalnya, mereka yang berpura-pura bosan atau tidak tertarik saat kamu berbicara. Sikap mereka yang tidak peduli dan seolah-olah terpaksa mendengarkan
menciptakan suasana yang membuatmu merasa tidak dihargai dan diremehkan. Contoh yang lain misalnya, mereka yang tidak merespon komentar, pertanyaan, panggilan telepon, atau pesan teks darimu. Dan ketika kamu membutuhkan mereka, jawaban yang kamu dapat hanyalah alasan bahwa mereka sedang sibuk. Orang-orang yang menggunakan cara mengabaikan ini pada dasarnya menolak untuk mengakui keberadaan dan nilai dirimu. Menghadapi perilaku semacam ini bisa sangat menyakitkan dan merusak harga diri. Namun ingatlah bahwa perilaku mereka mencerminkan lebih banyak tentang diri mereka sendiri daripada tentangmu. Yang keempat yang sering digunakan oleh manipulator adalah menempatkan kesalahan pada bahu orang lain. Para manipulator ini sangat pintar dalam memutarbalikkan situasi, sehingga entah bagaimana kamu akhirnya merasa bertanggung jawab atas kesalahan yang sebenarnya mereka lakukan. Tidak peduli situasinya, entah itu kesalahan kecil ataupun kesalahan yang besar. Mereka memiliki kemampuan untuk meyakinkanmu bahwa kamulah yang seharusnya disalahkan. Misalnya, jika kamu menunjukkan ketidakpuasan atau kekecewaan terhadap sesuatu yang mereka katakan atau lakukan yang menurutmu tidak pantas, mereka akan cepat-cepat menuding jari ke arahmu. Mereka akan mengatakan kamu terlalu sensitif, atau terlalu cepat terpengaruh, atau dengan kata lain, baper. Seolah-olah kamu yang salah karena merasa tersinggung. Situasi berbalik 180 derajat ketika posisinya itu terbalik. Jika kamu dengan atau tanpa sengaja melakukan sesuatu yang membuat mereka tidak nyaman, mereka akan segera mempermasalahkannya. Mereka akan menuduhmu tidak peka atau tidak mempertimbangkan perasaan mereka, menunjukkan standar ganda yang mereka terapkan dalam berinteraksi dengan orang lain. Perilaku seperti ini tidak hanya tidak adil, tetapi juga sangat merusak bagi kesehatan mental dan keseimbangan hubungan apapun. Menghadapi manipulator yang selalu menyalahkan ini, penting untuk kamu berdiri teguh pada kebenaranmu. Jangan biarkan mereka mengubah narasi sehingga kamu merasa bersalah atas sesuatu yang bukan kesalahanmu. Mengakui cara manipulatif ini adalah mempertahankan batasan yang sehat, dan ini adalah kunci untuk melindungi diri dari siklus penyalahan yang tidak berkesudahan. Dan itulah pembahasan kita hari ini. Dan sekarang kamu sudah lebih paham tentang strategi dan cara-cara yang biasa digunakan oleh individu manipulatif. Pengetahuan ini sangatlah berharga, karena dengan memahaminya, kamu akan lebih siap dan mampu mengenali ketika seseorang mencoba untuk memanipulasi dirimu. Di lain waktu, ketika kamu menghadapi situasi yang serupa, kamu memiliki pilihan. Kamu bisa memilih untuk mengabaikan permainan mereka, atau jika situasinya memungkinkan, kamu bisa menegur dan menyatakan sikapmu terhadap perilaku manipulatif tersebut. Dan ingatlah, memiliki kesadaran dan pengetahuan tentang cara manipulasi adalah langkah pertama dan terpenting dalam melindungi diri sendiri dari pengaruh negatifnya. Dan jangan ragu untuk berdiri tegak melawan manipulasi ini. Dan ingatlah bahwa kamu berhak untuk diperlakukan dengan hormat dan kejujuran dalam semua interaksi hidup yang dijalani. Terima kasih sudah menyimak dan menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa subscribe, like, dan share agar channel ini terus berkembang dan bisa memberikan pesan positif untuk semua orang. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam bijak.